Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darani amin ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kami muliakan Ki Haji Musleh Muallim, segenap pengurus dan anggota Majelis Hamil Quran Al-Mubarakah, yang mudah-mudahan kita senantiasa selalu disihatkan oleh Allah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dihindarkan dari segala kesulitan-kesulitan, baik kesulitan dunia ataupun kesulitan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ibnatul Hakam. Kita masuk pada hadis yang ke-15. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Jadi Ummi Salamah ini adalah salah seorang ummil mukminin, salah satu di antara istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Rasulullah itu pada tahun keempat Hijriah. Dan Ummi Salamah ini meriwayahkan 378 hadis. Meninggalnya dalam usia 84 tahun, yaitu pada tahun 59 Hijriah. Dan beliau ini dimakamkan di Baqi'. Beliau yang terakhir meninggal di antara istri-istri Rasulullah yang lain. Hadis yang ke-15, an Ummi Salamah qalat, dari Ummi Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati, adapun orang-orang yang minum dengan wadah dari emas, innama sesungguhnya dia itu yujarjiru fi batnihi naro jahannam, sama saja dengan orang itu yang menuangkan api ke dalam perutnya dengan api neraka jahanam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Al-maknul ijmal, makna secara umum, secara global, yastahiqul uqubatu minallahil karim may yashrabu bi aniyatid dhahabi awil fiddati. Maka orang yang melakukan itu, orang yang minum, orang makan dengan menggunakan wadah dari emas, berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatuhu, karena menentangnya dia, amrus syari'il karimi, terhadap perintah hukum syarak yang mulia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bitajra'in nari fi batnihi, dengan menuangkan api di dalam perutnya, litakunal uqubatu mumasilatan, agar siksaan itu sepadan, sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia, liman irtakabahu fid dunya, bagi orang yang melakukan hal itu di dunia, minasyurbi fil ina'il muhrami, dengan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas yang diharamkan. Jadi tidak boleh kita, baik laki-laki atau perempuan, meskipun kaya seperti apapun, kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas, agar kita tidak ada kesimpang siuran di dalam pemahaman hukum. Apa yang saya jelaskan ini adalah semua berdasarkan kompilasi dasar hukum yang saya ambil dari kitab Ibnatul Hakam ini. Jadi apa isinya? Ya inilah isinya kitab Ibnatul Hakam. Kalau memang ada keterangan-keterangan lain di kitab-kitab lain, itu adalah istimbat hukum yang lain. Kalaupun ada sedikit perbedaan-perbedaan tentang penjelasan hukum dari kitab ini, pasti tidak begitu banyak selisihnya. Sebagai penjelasan kepada kita semua, takut para asatid yang ada di majelis ini ataupun yang tidak, yang mendengarkan ini di media dan sebagainya, bahwa ini saya menggunakan ini sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam kitab ini. Fikul hadis, pemahaman hadisnya, yang dimaksud hadis ini apa maksudnya? Tahrimus syurbi fi aniyatil fiddati lirijali wan nisa'i. Haram hukumnya kita minum dengan menggunakan wadah emas bagi laki-laki, walin nisa'i, dan bagi perempuan. Wa bayanu uqubati man irtakaba dzalik. Hadis ini menjelaskan tentang hukuman
bagi orang yang melakukan hal tersebut. Artinya melakukan makan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas. Ini hadis yang ke-15. Yang ke-16, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahura. Ketika telah disamak al ihabu apa kulit, faqad tahura, maka sungguh tahura telah suci. Ini pakai qad. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu, kalau kalimat fi'il madhi itu pakai qad, dia artinya dua. Pertama bermakna litahqiq. Litahqiq itu artinya sungguh-sungguh. Artinya penjelasan hukum ini betul-betul, bukan main-main ini. Nah, kalau yang kedua, ketika masuk ke fi'il madhi itu bermakna litakrib, bermakna dekat. Contoh, qad qamatis shalat, sungguh telah dekat untuk mendirikan salat. Maka itu dinamakan iqamah. Iqamah itu adalah bacaan antara azan dengan salat. Berarti kalau udah iqamah itu sudah sunat kita itu berdiri, jangan lagi malas-malas. Kalau udah iqamah itu patuh limancen. Itu bermakna litakrib, bermakna dekat. Akhrajahu Muslimun wa indal arba'ati, dan menurut imam yang empat, ayyuma ihabin tubigha. Jadi setiap kulit itu harus disamak. Maknul ijmal, pengertian secara umum. Akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi kabar, bi anna jildal maytati najisun, sesungguhnya kulit bangkai itu adalah najis. Li baqa'i rutubatid dami, karena adanya bercak-bercak dari darah. Al-mafuhu, yang nempel di kulit itu. Karena sebab itulah wa huwa minal mikrobati allati thabata fi tibbil hadisi. Dan ini sudah diteliti oleh kedokteran modern, bahwasanya setiap kulit itu ada bakteri-bakteri yang menempel di kulit-kulit itu, di kulit-kulit bangkai, kulit binatang. Khatruha, apa bahayanya? Kalau yang tidak disamak itu bahaya karena ada bakteri-bakterinya. Fa inna tadhirul jildi, sesungguhnya kita mensucikan kulit itu yakunu bidibari, itu bisa dilakukan dengan cara kita menyamak. Alladhi yanzi'u rutubatan najasati, yang bisa menghilangkan terhadap bercak-bercak najis. Mimasa jildi, yang ada di kulit itu. Almal kalbu wal hinziru, adapun bangkainya anjing dan babi, walayat uruhuma, maka tak bisa suci keduanya, adibaru apa, menyamak. Mahmakana nau'uhu, sebagaimanapun, apapun, karena ada nau'uhu, macamnya cara mensucikannya. Kenapa tak bisa kalau anjing dengan babi? Litaghli najasatihima, karena mughalladhahnya najis keduanya. Jadi di luar itu boleh. Ini kompilasi hukumnya Imam Syafi'i seperti itu. Jadi selain dari anjing dan babi, maka boleh kulit itu disucikannya dengan cara disamak. Menyamaknya dengan apa? Menyamaknya itu kalau di kitab dijelaskan itu dengan daun salam atau daun-daunan yang mengandung kelat daunnya itu. Nah, itu boleh disamak dengan itu. Tapi di kitab itu daun salam. Pilihan lainnya itu yang penting daunnya itu kelat. Itu. Fikul hadis, pemahaman hadis dari barusan yang kita baca ini. Yang pertama, ad-dibagu harifun yanzi'u tubatan najasati mimma samil jildi falida kana sababan fit tathhir. Mensamak itu adalah sebuah kebijakan yang paling baik, dengan cara menghilangkan bercak-bercak basah-basah dari kulit itu, najis yang ada di kulit itu, mimma samil jildi, dari pori-porinya kulit. Falida kana, karena itu ada kemudian sababan, menjadi sebab fit tathhir, di dalam kesucian kulit itu. Jadi itu hukum yang pertama yang terkandung di hadis ini. Yang kedua, ad-dibagu yathurul kulli jildi maitatin, bahwasanya menyamak itu bisa suci kepada setiap kulit binatang
dhahiruhu wa batinuhu, baik di luarnya atau dalamnya. Jadi kulit bagian luar atau bagian dalam. Illal kalba, kecuali anjing, kulit anjing, wal khinzira, dan kulit babi, wal mutawallidu min ahadihima, atau yang dikeluarkan dari keduanya, dari anjing dan babi. Anaknya sama saja, tetap tidak boleh litaglidi najasatihima, karena mughalladhahnya najis dari kedua binatang itu. Huwa madhabus Syafi'i. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Wa madhabul Hanafiyati, sedangkan menurut Imam Hanafi, yadhurud dibagu jami'a juludil maytati illal khinzir. Semua kulit binatang ini boleh dan bisa suci dengan cara disamak kecuali al khinzir, kecuali babi. Berarti anjing tak masuk kategori khinzir dia. Artinya kalau Imam Hanafi, anjing kulitnya juga boleh. Okay. Ini rincian madhab, pendapat madhab. Kita akan kompilasinya Imam Syafi'i. Nah, imam lainnya kayak gimana kita gunakan? Nah, kalau terpaksa kita boleh kita taklif ke imam yang lain, cuman tak boleh kita mengambil gampang. Kapan sepang gampang menurut imam ini, Imam Syafi'i gampang ikut. Ada hukum Imam Syafi'i yang berat, oh pindah aja ke Imam Malik. Imam Malik ada yang berat, pindah ke Imam Hanafi. Kecuali terpaksa boleh kita ngambil istimbat hukum kepada imam yang lain, karena kita ini Imam Syafi'i. Terus wa madhabul malikiyati, menurut Imam Malik bagaimana? Al-masyhuru, pendapat Imam Malik yang paling masyhur adalah yadhurud dibagul jami'u dhahiruhu la batinuhu. Bangkai ini kalau disamak, kata Imam Malik ini, semua, tak peduli anjing, tak peduli babi, pokoknya kalau disamak semuanya suci. Dhahiruhu la batinuhu, bagian luarnya, tapi kalau bagian dalamnya tidak, kata Imam Malik. Wa yashtamilu fil yabisati dunal ma'i, dan dia itu apabila dalam keadaan kering, bukan dalam keadaan basah. Artinya disamak sekalipun kalau dalam keadaan basah, maka tetap hukumnya najis. Ini Imam Malik. Sekarang kalau begitu bagaimana? Kan ada kita nih kalau di Ketapang misalnya, ada barang antik yang dikejar-kejar orang, contohnya kayak apa? Gelung bukong. Gimana itu? Itu kan najis. Ketika Anda punya itu dan ketika barang itu betul berharga, betul mahal harganya, jangan dibuang, Pak. Kalau Imam Syafi'i najis, ikut Imam Malik itu. Akhiratnya nanti dia lagi. Enggak, artinya ketika dia itu betul litiror. Jadi kembali kepada penjelasan di depan, kalau litiror karena mudorot silakan. Artinya kan memang tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Sedangkan geleng bukong itu ada intifa di sana, ada manfaat yang begitu besar di sana. Maka kita karena itiror maka boleh ke ataklif ke Imam Malik, boleh saja. Yang tak boleh yang dimaksud itu adalah ketika kita terlalu mudah berpindah-pindah imam, itu yang tak boleh. Tapi ketika itiror, ketika mudorot, terpaksa, ya silakan, tidak apa-apa secara hukum, tidak apa-apa. Karena agama apa? Agama itu tidak menyulitkan kita. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Terus wa yusalli alaihi la fihi. Ini hukum madhab. Jadi kulit yang sudah disamak itu, kata Imam Malik, boleh kamu gunakan untuk hamparan sajadah, untuk sholat. Terus yang selanjutnya, wa madhabul hanabilati al-masyhur, dan menurut Imam Hambali yang masyhur itu, hukum itu annahu la yadhur syai'un minal juludih bid-dibag. Sesungguhnya tidak bisa suci apapun dari kulit itu bidewa dengan cara disamak. Wa hada ihdar riwayataini an Malikin. Jadi kalau Imam Hambali sendiri tidak bisa disamak pun tetap najis, kata Imam Malik, tidak bisa. Dan ini juga salah satu dari pendapat Imam Malik. Berarti pendapat Imam Malik ini ada dua. Yang tadi yang pertama, yang kedua, yang ini sama hukumnya dengan pendapat Imam Hambali. Makanya kayak terbang, gendang, segala macam, itu kan kulit.
Kan itu disamak dulu itu, baru suci. Ini hanya sekedar pengembangan bagi kita semua jemaah Al-Mubarakah ini agar kita paham terhadap hukum. Tapi kita tetap menggunakannya Imam Syafi'i kecuali terpaksa. Ini adalah pengembangan hukum agar kita semua ini bukan cuman sampean, termasuk saya juga, karena kita sama-sama belajar ini. Artinya ketika mendengar hukum-hukum macam ini, oh udah di Majelis Al-Mubarakah udah dijelaskan itu, aku udah tahu juga, kan gitu maksudnya. Biar tidak aneh sampean. Nanti ketika mendengar hukum aneh-aneh, kan bila takkan kaki dari ustaz, baru pada patek setia kau oleh ni kau cak halal, misalnya, kau cak tak najis. Mun tak pernah mendengar kita bisa ngomong seperti itu. Tapi ini karena sudah tahu kan, jadi kita sudah tidak aneh lagi. Yang ke-17, An Salamah bin Al-Muhabbik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibagu juludil maitati tuhuruha, adapun mensamaknya kulit dari bangkai itu, tuhuruha itu adalah yang menjadi asbab sucinya dari kulit itu. Sohahahu Ibnu Hibban mensahihkan terhadap hadis ini. Siapa? Imam Ibnu Hibban. Pengertian secara umum, al-makna lul ijmal atbat al-hadisu an najil dal maitati najisun. Jadi hadis ini menetapkan sesungguhnya kulitnya bangkai itu najisun, itu najis. Wa anna taharatahu, dan sesungguhnya mensucikannya bidibagi dengan cara disamak, alladhi yanzi'u minhu, yang terangkat dari itu, rutubatun najasati, apa bercak-bercak dari najis, mimasa miljildi, yang menempel di pori-pori kulit itu. Ini yang dimaksud dengan hadis ini, pengertian secara umumnya. Fikul hadisnya, pemahaman hadisnya adalah jildul maitati najisun yadhurud dibagu, bahwasanya kulit bangkai itu najis, bisa sucinya kulit bangkai itu hanya dengan cara disamak. Kalau mau dimasak misalnya mungkin juga sama. Kenapa? Karena di dalam kitab dijelaskan kalau air itu beda. Kalau air itu penjelasannya, air itu bisa menolak dengan sendirinya terhadap najis itu. Lidaf inapsih kalau dalam kitab itu. Jadi kalau sudah air, ya udah selesai. Karena alat suci yang paling pokok di dalam kehidupan kita ini adalah air. Jadi itu Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi nasratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.